Makan. Enaknya makan apa ya? Kebab atau nasi goreng? Nyari ekskul Lebih seru ekskul jurnalis atau guru maya? Wah, udah bel istirahat nih. Mending baca buku atau main bola dulu ya. Kalian pernah gak sih ngerasa nyesel banget cuma gara-gara salah ambil keputusan? Entah itu salah milih temen, salah ambil jurusan, atau bahkan cuma buat milih eskul aja bisa bikin kita pusing. Bahkan sampai 1 minggu penuh. Dan yang lebih parahnya, kita tuh suka gak sadar kalau keputusan kecil itu efeknya bisa panjang banget. Serius, ini tuh bukan soal malas mikir, tapi kita tuh emang gak dikasih tools buat mikirnya. Tenang, kalian gak sendirian kok. Aku juga pernah ngerasa bingung banget buat ambil keputusan. Mulai dari hal sepele sampai hal yang ngaruh ke masa depan. Tapi ternyata ada cara supaya kita tuh lebih yakin dan juga gak asal nebak-nebak aja. Dan semua itu aku temuin di buku ini, The Decision Book. Jadi buku The Decision Book ini ditulis oleh 2 orang keren, yaitu Michael Krogerus dan juga Roman Shepler. Mereka ngasih kita 50 pola pemikiran yang strategis buat bantu kita ambil keputusan secara bijak, baik itu di sekolah, tempat kerja, maupun urusan kita secara pribadi. Bentuk bukunya juga kecil, jadi mudah banget nih buat dibawa kemana-mana. Bukunya juga dilengkapi dengan grafik dan juga ilustrasi, jadi mudah banget kan buat difahami. Kalau kalian sering numpuk tugas dan bingung mau mulai dari mana, coba deh kalian pakai metode Eisenhower Matrix. Metode ini bantu kita bedain mana yang penting dan mana yang mendesak, itu harus kalian kerjakan sekarang. Mana yang penting dan gak mendesak, itu kalian bisa jadwalkan. Mana yang gak penting tapi mendesak, itu kalian bisa delegasikan. Dan yang terakhir, kalau ada yang gak penting dan gak mendesak, itu mending skip aja. Misal, kamu besok ada UTS matematika nih. Itu tuh penting dan mendesak. Kamu harus belajar sekarang. Terus, ada tugas bahasa Indonesia nih, tapi waktunya masih 1 minggu lagi. Itu tuh penting, tapi nggak mendesak. Jadi kamu bisa jadwalin. Kalau ada teman kamu minta bantuin bikin poster hari ini, itu tuh nggak penting, tapi mendesak. Jadi kamu bisa delegasiin atau minta waktu lain. Dan kalau kamu main game setiap malam sampai begadang, itu tuh nggak penting sama sekali dan juga nggak mendesak. Mending kamu buang aja. Dengan pola ini, kita bisa atur waktu lebih efektif, gak keteteran, dan lebih efisien. Kalau kalian bingung mau milih jurusan atau ragu sama pilihan hidup, kalian bisa menggunakan metode analisis SWOT. S-nya itu strength, apa kelebihanmu? W-nya itu weakness, apa kekuranganmu? O-nya itu opportunities, ada peluang apakah di sekitarmu? Dan T-nya itu threats, ancaman atau resiko apa yang mungkin akan muncul. Misalnya nih, kamu suka ngomong di depan umum, itu strength, kelebihanmu. Tapi kamu suka gugup, itu weakness, kekuranganmu. Sekolah kamu adain eskul podcast, itu opportunity, peluangmu. Tapi kamu belum punya alat dan cukup pengalaman, itu threats, ancamanmu. Nah, dari sini kita bisa mikir lebih jernih. Oh, kelebihanku cocok nih di eskul itu. Aku tinggal belajar mengontrol gugup dan minta bimbingan. Pola ini bisa bikin keputusan kita gak asal ikut-ikutan, tapi sesuai dengan potensi dan tantangan diri sendiri. Dengan metode analisis SWOT, kita jadi lebih sadar dengan posisi kita dan bisa bikin keputusan yang lebih matang. Intinya, ambil keputusan tuh gak harus bikin kamu stres. Asalkan kamu tahu cara mikirnya, kita bisa lebih yakin dan tenang. Buku The Decision Book ini ngajarin kita buat cara mikir yang strategis, bukan hanya mengikuti perasaan. Cocok buat kamu yang pengen jadi pribadi yang lebih bijak dalam memilih. Dari hal kecil sampai ke keputusan yang besar. Sekarang giliran kalian. Keputusan apa yang bikin kamu galau akhir-akhir ini? Milih eskul, nentuin prioritas tugas, atau bingung mau masuk SMA mana? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng, saling support, dan sama-sama belajar ambil keputusan yang lebih baik. Karena jadi bijak itu bukan bawaan, tapi bisa dilatih. Generasi literat, generasi yang kuat, pemimpin umat masa depan.